ladana walhamdulillirabbina wassalatu wassalam linnabi habibina ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhaka matlubuna dunyana wa ukhrana ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Quddus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaiminu ya Aziz ya Jabbarul Mutakabbir ya Khaliqu ya Bari ya Musawwiru ya Ghaffar ya Qaharu ya Wahhab ya Razzaqu ya Fattah ya Alimu ya Qabid ya Basitu ya Khafid ya Rafi'u ya Mu'iz ya Mudillu ya Sami ya Basiru ya Hakam ya Adlu ya Latifu ya Khabiru ya Halim ya Alimu ya Afur ya Syakuru ya Ali ya Kabiru ya Hafid ya Muqitu ya Hasib ya Jalilu ya Karim ya Raqibu ya Mujib ya Wasi'u ya Hakim ya Wadudu ya Majid ya Ba'ithu ya Syahid ya Haqqu ya Wakilu ya Qawiyu ya Matin ya Waliyu ya Hamid ya Muhsi ya Mubdi ya Mu'idu ya Muhyi ya Mumitu ya Hayyu ya Qayyumu ya Wajid ya Majidu ya Wahid ya Ahadu ya Samad ya Qadiru ya Muqtadir ya Muqaddimu ya Muakhir ya Awwalu ya Akhir ya Zahiru ya Batin ya Wali Muta'ali ya Barru ya Tawwabu ya Muntaqimu ya Afu ya Ra'ufu ya Malik Malikal Mulki Dzal Jalali wal Ikram ya Muqsitu ya Jami' ya Ghaniyu ya Mughni ya Mani'u ya Daru ya Nafi'u ya Nuru ya Hadi ya Badi' ya Baqi ya Waris ya Rashidu ya Sabur azza jadid dzikruhu bi asma'ikal husna ighfir lana dunubana wali walidina wa dzurriyyatina kaffir an sayiatina wastur ala uyubina wajbur ala nuqsanina warfa' darajatina wazidna ilman nafi'a wa rizqan wasi'a halalan thayyiba wa amalan salihah
وناور قلوبنا ويسر أمورنا وصحح أجسادنا دائما حياتنا إلى الخير قربنا عن الشر باعدنا والقربى رجاؤنا آخرا نلنا المنى بلغ مقاصدنا واقض حوائجنا والحمد لآلنا الذي هدانا صل وسلم على طه خليل الرحمن وآله وصحبه إلى آخر الزمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa khataman nabiyyin habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama qaumun fi baiti min buyutillahi ta'ala yatluna kitabahu wa yatadarrusannahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyatuhumur rahmah wa haffat alaihimul malaikah wa dzakarahullahu fi ma indah. Kaum muslimin wal muslimat, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang pantas keluar dari lisan kita kecuali kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan semua orang-orang yang selalu istiqomah memegang sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sehat, Bu? Bapak-bapak sehat, Pak ya? Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita diberikan kesehatan, diberikan kemudahan untuk hadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan semua apa yang kita kerjakan ini bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam satu hadisnya menyebutkan badiru bil a'mal, ya, bercepatlah kalian untuk beramal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk cepat-cepat beramal soleh. Di dalam Al-Quran juga disebutkan wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum, dan bersegeralah kalian menuju ampunan Allah. Kenapa Allah memerintahkan bersegera?
Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan bersegera? Karena waktu kita terbatas. Ya, karena waktu kita terbatas. Sehingga Allah memerintahkan suruh cepat-cepat. Jangan sampai ketinggalan. Karena waktu kita sangat-sangat terbatas sekali. Contoh misalkan ada diskon 50% di pasar. Ini yang suka diskon siapa? Ibu-ibu, bapak-bapak? Ibu-ibu. Bu Uti misalkan jualan, diskon 50%. Banyak yang beli nggak? Banyak. Yang harganya 100 jadi 50.000. Ya. Diskon 50% terbatas cuman minggu ini. Kira-kira minggu ini banyak yang beli? Banyak yang beli. Kenapa? Karena waktunya terbatas. Allah memerintahkan suruh beramal soleh cepat-cepat sebelum datang batas waktunya. Kapan datang batas waktunya? Satu, akan ada batas waktu yang disebut dengan kematian. Dengan apa? Kematian. Ketika seseorang sakaratul maut, kemudian nyawanya berada di tenggorokan, ya, ketika nyawanya berada di tenggorokan, maka ketika dia bertobat kepada Allah, maka tidak akan diterima. Contohnya siapa? Contohnya Fir'aun. Fir'aun sebelum meninggal, sebelum mati, ya, dia mengaku inni rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan yang paling tinggi. Gitu. Ini Fir'aun. Ketika Fir'aun berada di tengah laut, ya. Kira-kira Fir'aun itu meninggal kenapa, Pak? Tenggelam. Kalau kata saya kebanyakan minum air. Minum air. Jadi Fir'aun itu kebanyakan minum air laut. Ya. Ketika nyawanya berada di tenggorokan, sudah mau meninggal, itu Fir'aun baru mengatakan, inni amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Rabb Nabi Musa dan Nabi Harun. Nah, ketika Fir'aun itu mengatakan beriman, tetapi nyawanya berada di tenggorokan, maka tidak diterima tobatnya. Nah, ini namanya batas waktu. Jadi Allah dan Rasulnya memerintahkan cepat-cepat beramal soleh karena kita punya batas waktu. Ya, punya batas waktu. Kedua, batas waktu yaitu ketika matahari terbit di barat. Biasanya kan matahari terbitnya di mana, Pak? Di timur. Suatu hari nanti ketika menjelang hari kiamat, matahari terbit di barat. Nah, ketika ada seseorang yang menyaksikan matahari terbit di barat, kemudian dia bertobat kepada Allah, maka tobatnya tidak akan diterima. Kenapa? Karena batas waktunya sudah habis. Sehingga Allah dan Rasulnya memerintahkan cepat-cepat beramal soleh. Ya, cepat-cepat beramal soleh. Jadi ketika kita beramal soleh itu jangan nunggu. Jangan nunggu. Ketika sekarang masih diberikan kesehatan, maka sekarang laksanakan. Karena makin tua, kondisi tubuh kita makin lemah. Ya, yang penting jangan lemah syahwat, Pak ya. Enggak, Bu, kalau laki-laki. Jadi seperti itu, ya. Makin tua makin jadi tua-tua keladi itu. Makin tua makin menjadi.
Ya. Jadi makin tua, kondisi tubuh makin lemah, ya, tulang-tulang makin lemah, kemudian rambut juga makin putih. Yang paling banyak ubahnya siapa? Bagus, Pak. Jadi makin tua rambut kita makin putih. Ya. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan menunggu tua. Jangan menunggu nanti, tetapi kerjakan sekarang. Karena kita tidak tahu batas waktunya sampai kapan. Meskipun kita bersembunyi di belakang tembok, ya, benteng yang begitu besar, kematian itu akan tetap datang. Sehingga bukan kita lari dari kematian, tetapi perbaiki kehidupan kita. Jadikan semua aktivitas kehidupan kita itu menjadi amal soleh. Ya. Kenapa Rasulullah memerintahkan suruh cepat-cepat beramal soleh? Karena di akhir zaman itu salah satunya akan banyak fitnah, akan banyak ujian. Ya, akan banyak ujian. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ya, harta kalian, anak-anak kalian, ya, itu juga menjadi ujian. Harta kita, keluarga kita, kendaraan kita, itu semuanya menjadi ujian. Bisakah kita memilih, ya, di antara itu kita memilih Allah dan Rasulnya atau memilih dunia? Dunia itu boleh kita miliki, tetapi sebatas kebutuhan kita. Jangan sampai dijadikan di dalam hati sehingga kita lupa segalanya, lupa ibadah, lupa puasa, lupa sholat, lupa zakat. Kenapa? Karena ngurus dunia seperti itu. Nah, kembali lagi, karena akan banyak fitnah. Termasuk fitnah yang paling besar bagi laki-laki itu perempuan. Ya, fitnah yang paling besar bagi laki-laki itu perempuan. Benar nggak, Pak? Bapak-bapak benar apa enggak? Jangan pura-pura nggak connect. Yang paling besar fitnah bagi laki-laki itu perempuan. Ini Rasulullah yang menyebutkan. Ya. Rasulullah setelah sepeninggalan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, tidak ada fitnah yang paling besar bagi laki-laki itu perempuan. Buktinya kasusnya banyak. Sekarang lagi rame kasus prostitusi online. Apa tuh, Mbak Ibu? Oh, artis-artis itu. Yang satu artis harganya 80 juta. Ya, 3 jam 80 juta. Ada yang harganya sampai 150 juta. Ya. 3 jam ngeluarin duit 150 juta hanya untuk nyewa artis. Bapak-bapak mau, Pak? Mau? Ini menunjukkan apa? Menunjukkan fitnah. Orang rela mengeluarkan duit besar hanya untuk apa? Hanya untuk wanita. Hanya untuk kenikmatan sesaat. Ya. Hanya untuk menjual keimanannya. Hanya untuk menjual akidahnya. Ya. Dan ini bukan kasus yang 1 kali 2 kali. Sudah berulang kali. Ya. Dan ini bukan hanya menjangkit orang-orang yang punya duit banyak. Kasus perzinahan, kasus perselingkuhan dan yang lainnya, ini bukan menjangkit orang-orang yang punya duit saja. Ya. Tetapi di Surabaya itu kan ada nenek-nenek yang biasanya mangkal, tahu mangkal ya? Ya.
sudah 60 tahun masih mangkal. Ternyata pelanggannya anak SD sama anak SMP. Iya Bu, betul-betul. Ketika siapa yang Risma itu menutup Gang Doli, ya, itu ada PSK yang sudah 60 tahun masih mangkal. Ketika ditanya siapa pelanggannya, anak SD, kan anak kecil gitu. Harga berapa? Harga 20.000 sama 10.000. Itu uang jajan SD kali dipakai ngumpulin itu ya. Ini Bu, ini kalau di Karangjati mungkin nggak ada. Tetapi kalau di kota besar nggak, bukan tidak mungkin. Tontonannya sudah beda kalau di kota-kota besar itu. Pergaulan mereka anak-anak kecil segede gini itu sudah berbeda. Apalagi kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya. Kalau Karangjati sih jam 8 malam aja udah bunyi jangkriknya juga banyak. Alhamdulillah Pak ya. Alhamdulillah. Ya. Jadi seperti itu. Ada kasusnya seperti itu. Jadi kasus perzinahan itu ternyata sekarang menjangkit ke anak-anak kecil. Ya, anak-anak SD sekarang sudah pacaran pakai HP I love you gitu ya. Terjawabnya I love you too. Ini pacaran enggak? Zaman dulu ibu-ibu bapak-bapak kan enggak Pak ya. Enggak salah. Enggak lah, enggak nyampe pacaran, mungkin paling cuman kedip-kedipan mata. Nanti lama-lama anak TK juga pacaran kayaknya. Jadi ternyata seperti itu ya. Kerusakan di akhir zaman itu sampai seperti itu. Percaya tidak percaya kita rasakan, ternyata kita rasakan. Ya, saya pernah naik bis ya dengan seseorang. Dia ngobrol lama sekali di bis itu. Ternyata dia supir kontainer mobil besar itu. Sudah 45 tahun belum nikah. Kata saya, kenapa nggak nikah? Lah, buat apa nikah? Mendingan tuku wae gitu. Saya kan waktu itu nggak ngerti bahasa itu Jawa. Tuku si apa gitu. Tuku si apa? Beli katanya. Astagfirullahaladzim. Kelakuannya gitu. Jadi seperti itu Pak. Memang sangat mengerikan sekali. Kalau tidak didasari dengan keimanan kepada Allah, rusak. Ya. Kalau tidak didasari keimanan kepada Allah, kita akan rusak. Sehingga pentingnya ilmu agama, pentingnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi seperti itu Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, di akhir zaman itu akan banyak fitnah. Ya. Fitnah ada dua, satu fitnah syubhat. Fitnah syubhat itu fitnah yang berupa pemikiran yang menyimpang dari aturan agama Islam. Jadi tidak mengikuti sunnah Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu banyak yang terjadi. Contoh misalkan aliran kebatinan. Aliran kebatinan di Indonesia itu banyak. Aliran kebatinan di Indonesia banyak. Bahkan minta dilegalkan. Ditulis di KTP-nya kalau kita kan agama Islam. Aliran itu pengen minta ditulis agama aliran kebatinan. Jadi mereka menginginkan ditulis di KTP. Ya, dan ingin sah. Mereka enggak punya agama, agamanya adalah aliran kebatinan. Ya. Jadi mereka tidak mengikuti Islam. Mereka mengikuti adat istiadat, tradisi orang-orang terdahulu. Ya. Mereka enggak sholat, enggak puasa, bersemedi ya. Bersemedi. Jadi itu pemikiran yang rusak. Fitnah syahwat seperti tadi. Fitnah terhadap harta, ujian terhadap harta, ujian terhadap wanita, itu semuanya fitnah.
Kata Rasulullah, kaqat'il laili, yang mana suatu hari nanti seperti malam gelap gulita atau seperti potongan malam yang gelap gulita. Kalau kita tidak berhati-hati, kita akan terjerumus ke dalam lubang kemaksiatan. Nah, ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tugas kita adalah menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, dan menjaga orang-orang terdekat kita jangan sampai terjerumus ke dalam kemaksiatan kepada Allah. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kata Allah di dalam surat Toha, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, yaitu berpaling dari peringatan Allah. Apa maksudnya? Khalifu amri, berpaling dari peringatan Allah, itu maksudnya adalah menyimpang dari perintah Allah, melanggar aturan Allah. Wa tatanasa'u ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, melupakan apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akhadha ghairahu, kemudian mencari selain itu. Jadi definisi orang yang melupakan peringatan Allah itu melanggar aturan Allah, melupakan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu melupakan Al-Quran. Apa yang akan didapatkan? Fa inna lahu ma'isyatan dhanka, mereka itu akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Gitu. Jadi kalau kita lupa kepada Al-Quran, kita menyimpang dari aturan Allah, tidak mau mengikuti aturan Allah, maka satu, kita akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Apa maksudnya? Tidak akan mendapatkan kebahagiaan di dunia. Di dunia, di alam kubur, dan di akhirat. Orang yang melupakan Al-Quran, melupakan Allah dan Rasulnya, itu akan diberikan kehidupan yang sempit. Ya, jadi hidupnya itu sempit di dunia ini. Meskipun uangnya banyak, meskipun hartanya banyak. Coba sekarang artis duitnya banyak nggak? Banyak. Apa ibu-ibu ada yang jadi artis banyak-banyak? Artis insya Allah duitnya banyak. Loh, kenapa malah ada yang ikut-ikutan bisnis seperti itu? Karena merasa kurang. Loh, kita setiap hari makan sama kangkung sama mendoan aja seneng, Bu, ya. Kita sudah alhamdulillah. Mereka itu enggak, kalau belum punya tas yang harganya 10 juta belum puas. Kalau belum beli mobil yang harganya 1 miliar belum puas, gitu ya. Makanya sehari ini motong kukunya saja kan 10 juta, Bu. Kerjaannya Sahrono nih. Ibu-ibu motong kuku berapa juta? Pakai pisau. Nggak ada catatan kuku, pakai pisau jadi. Kalau enggak pakai golok gitu. Jadi sampai hidupnya glamor seperti itu, Bu. Ya. Sampai hidupnya uang 10 juta cuman buat motong kuku, mendingan buat anak yatim piatu, Bu, ya. Jadi amal soleh. Ya gitulah, karena hidupnya memang setiap hari dengan duit, dengan harta, sehingga ya kehidupannya seperti itu. Ya, kita tidak heran. Makanya kehidupannya akan sempit meskipun duitnya banyak. Kemudian kehidupan di alam kubur, ya. Di alam kuburnya juga akan sempit. Gitu, akan sempit. Adzabul qabri, yaitu adab kubur. Apa yang akan didapatkan? Sebagaimana dalam hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan, al-mu'minu fi qabrihi fi raudatil khadra. Orang yang beriman itu di alam kuburnya berada di taman-taman yang warnanya hijau. Enak, Bu, ya.
taman-taman hijau. Ya. Kemudian wa yurahibu lahu fi qabri sab'una dira'an. Kuburannya itu akan dilebarkan, diluaskan seluas sab'un. Khamsah, sitah, sab. Apa itu sabah? 7 hasta. Jadi kuburannya dilebarkan 70 hasta. Itu orang-orang yang beriman. Sedangkan orang-orang yang sering bermaksiat kepada Allah, kuburannya itu disempitkan sampai tulang-tulangnya itu hancur. Ya, sampai tulangnya hancur. Wa yunawwir qabrahu, kemudian Allah akan menerangi kuburannya. Kal qamari lailatal badri, seperti malam Lailatul Badar atau malam bulan purnama. Seperti malam bulan purnama. Itu kuburannya sampai seperti itu. Itu kalau beriman kepada Allah. Tetapi kalau orang yang banyak bermaksiat, beda, ya. Orang-orang yang banyak bermaksiat itu kuburannya akan disempitkan, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengirim kepadanya tis'ata wa tis'una hayyatan, yaitu 99 ular. 99 ular. Likulli hayyatin sab'atu ru'us. Setiap satu ular mempunyai 7 kepala. Ya, setiap satu ular mempunyai 7 kepala. Ayo. Di alam kubur. Ini hadis-hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya Al-Qur'anul Adzim, tafsir Ibnu Katsir. Kemudian ular itu akan memakan tubuh manusia, ya, akan memakan tubuhnya sampai hari kiamat nanti. Sampai hari kiamat. Ini orang-orang yang melupakan Al-Qur'an, menyelisihi aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jangan sampai kita melupakan Al-Qur'an. Ya. Kita mendekatkan diri kepada Al-Qur'an sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Allah tidak akan menanya ibu-ibu, misalkan Buti, hafalannya berapa juz? Enggak nanya itu. Ya. Enggak nanya udah hatam 30 juz nih saya, enggak. Tetapi Allah akan menanya sejauh mana kesungguh-sungguhan kita berinteraksi dengan Al-Qur'an. Ya. Jadi seperti itu. Sejauh mana kita dekat dengan Al-Qur'an. Ya. Kemudian kita berinteraksi dengan Al-Qur'an dengan sekemampuan kita. Kalau yang misalkan ada yang belum bisa baca Quran, ya mampunya apa? Pegang Quran, ya pegang aja Quran gitu ya. Kemana-mana, ke masjid baca Quran. Udah bisa baca Quran? Belum. Ya mampunya baru bisa bawa, ya bawa daripada nggak bawa kan? Ya kan Bu? Gaya-gaya aja kemana-mana bawa Quran itu. Tapi kan harus usaha. Iya betul. Sambil berusaha bawa Quran kemana-mana, ternyata nggak bisa baca Quran. Sambil usaha. Ya, usahanya apa? Mulai belajar. Silakan belajar dari Iqra, Abatasa, belajar, nggak usah malu. Ya ibu-ibu dan nenek-nenek sudah tua, giginya tinggal 2. Abata sampai huruf ya itu giginya copot 1 gitu. Nggak apa-apa Bu, karena saking sulitnya belajar gitu ya. Copot nggak apa-apa, semuanya juga nggak apa-apa. Gitu ya. Karena usaha. Ternyata sudah mau copot. Itu usaha. Belajar pakai Iqra. Belajar pakai Iqra. Gitu. Nggak apa-apa lama, Iqra 1, Iqra 2, Iqra 3, Iqra 4 sampai Iqra 6. Baru Iqra 3 sudah meninggal, nggak apa-apa. Berarti yang penting sudah punya sungguh-sungguhan. Allah sudah mencatat amal soleh kita. Yang sudah bisa baca Quran,
perbanyak baca Quran, perbaiki bacaannya, gitu ya. Yang sudah bagus bacaannya sambil menghafal. Kalau ada kesempatan untuk menghafal, ya. Jadi seperti itu sedikit demi sedikit, ya. Satu hari satu ayat kan lumayan, ya, lumayan daripada lumayan. Kan lumayan, ya, tambah banyak juz 30 nanti selesai seperti itu. Itu usaha kita. Ya, jangan sampai lepas gitu ya. Kan ada anak kecil sudah hafal Quran, ketika sakaratul maut baca Quran terus. Kan yang kita inginkan kan itu, Pak ya. Ya. Jadi ketika kita sakaratul maut itu yang paling sering kita kerjakan itu yang kita ingat. Gitu ya. Jadi kalau kita sering baca Quran, ya mulut kita juga akan mudah membaca Al-Quran. Kalau sering berzikir, astagfirullah, subhanallah, maka lisan kita pun akan mudah berzikir. Tetapi beda kalau seringnya dangdutan, ya beda. Ya. Jadi berbeda. Itu yang disebut, itu yang dibaca. Jadi seperti itu. Itu yang kita inginkan adalah dalam keadaan husnul khotimah. Jadi kita jangan sampai melupakan Al-Quran, dekatkan diri kepada Al-Quran sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, dan tentu harus usaha. Bapak-bapak, ibu-ibu itu ya. Alhamdulillah kan mungkin anak-anaknya pada ngaji di sini, alhamdulillah pada ngaji. Anak-anak di musola ngaji menghafal, bapak-bapak di rumah atau ibu-ibu yang misalkan pulang ke rumah juga nggak menghafal, bareng berdua di sana gitu ya, menghafal. Kemudian matikan televisi, maghrib nonton televisi ya, jadi dimatikan televisi, kemudian kita baca Quran 1 jam misalkan dapat setengah juz kan, alhamdulillah. Jadi seperti itu. Wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Yang paling mengerikan, orang yang melupakan Al-Quran itu akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Ketika di padang mahsyar semua orang itu kerepotan, matahari didekatkan, kita tanpa beralas kaki, kita semua kerepotan, ya. Ada orang-orang yang dibangkitkan dalam keadaan buta hatinya, buta matanya, ya. Di dunia dia bisa melihat, tetapi di akhirat dia meminta kepada Allah, kenapa kami dibangkitkan dalam keadaan buta? Jawaban Allah, karena kalian melupakan kami, melupakan Allah, melupakan Al-Quran, melupakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita inginkan di akhirat nanti dibangkitkan, mendapatkan naungan dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kita inginkan. Orang-orang banyak bermaksiat, orang-orang kafir, ketika dibangkitkan kepada Allah, dua hal yang mereka minta. Satu, ya laitani lau kuntu turaba. Ya Allah, seandainya aku dijadikan tanah aja, nggak usah masuk neraka. Minta kepada Allah, ya Allah, kami jadikan tanah aja daripada masuk neraka. Kemudian Allah tidak memberikan, tidak mengizinkan. Kedua, mereka meminta kepada Allah, ya Allah, kembalikan kami ke dunia, hidup di dunia. Kami akan beramal soleh, kami akan sholat, kami akan puasa. Jadi mereka menyesal, meminta kepada Allah, meskipun sesaat dihidupkan di dunia, mereka akan beramal soleh sebanyak mungkin. Itu orang-orang yang masuk neraka nanti. Karena api neraka itu beda dengan api yang di dunia. Api neraka itu akan masuk ke dalam tubuh manusia. Ketika ada lubang yang kecil, sekecil apapun, api itu masuk. Bahkan masuk ke ulu hati. Ulu hati ibu-ibu pernah sakit, Bu? Misalkan ditinggalkan suami. Oh gitu.
Misalkan ada keluarga yang meninggal, kadang kan kita sesek ibu ya, nangis gitu ya, sakit seperti itu. Nah, itu gambaran neraka. Jadi mudah-mudahan kita semua dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Oleh karena itu, kunci kita masuk neraka atau masuk surga ini sekarang di dunia ini. Ya, mau kapan lagi coba? Ke alam kubur nggak mungkin kita bisa sholat. Apa ada orang di alam kubur sholat? Ada yang adzan di kuburan sana? Nggak ada. Ada deh kalau mau dikuburkan. Jadi kuncinya sekarang nih, kita lagi menanam sekarang, nanti tinggal panen. Makanya jangan terlena sama dunia. Bekerja biasa saja. Yang pekerjaannya guru, petani, pedagang, bekerja seperti biasa. Yang terpenting adalah jangan melupakan aturan-aturan Allah. Bekerja seperti biasa saja, ya. Yang terpenting niatkan untuk Allah, seperti itu. Jadi kadang kan ada orang yang kerja nggak ingat Allah, ada. Ya. Ada yang ingat Allah nggak mau kerja, itu juga ada. Tapi harus dua-duanya. Ya kerja silakan seperti biasa, tetapi ingat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala untuk kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Aku qouli hadza fastaghfirullahal adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.